Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Arta. Kali ini kita akan membahas tentang asam lambung. Nah, kalau berbicara tentang asam lambung, semua pasti teringat dengan penyakit MAH. Tapi sebenarnya apa sih asam lambung tersebut? Asam lambung sejatinya adalah asam hidroklorid atau HCl. HCl ini atau asam lambung diproduksi sebanyak 2 liter per hari oleh sel-sel khusus di lambung yang dikenal dengan nama sel parietal. Nah, apa sebenarnya fungsi dari asam lambung? Ada beberapa fungsi dari asam lambung. Yang pertama adalah mengaktifkan enzim pepsin. Jadi, lambung, ya, sel-sel khusus di lambung, atau dikenal juga dengan nama chip cell, itu memproduksi enzim yang tidak aktif dikenal dengan nama pepsinogen. Nah, pepsinogen ini oleh HCl itu akan diaktifkan menjadi pepsin. Nah, pepsin sendiri itu memiliki fungsi untuk mencerna protein di lambung. HCl juga menyediakan lingkungan yang optimum bagi enzim pepsin, yaitu berupa pH asam. Jadi, enzim ini dapat bekerja dengan baik kalau cairan di lambung memiliki pH yang asam, kurang lebih sekitar 2. Kemudian fungsi lain dari asam lambung adalah untuk membunuh mikroba yang ada pada makanan yang kita konsumsi. Berikutnya adalah bagaimana asam lambung itu diproduksi. Asam lambung diproduksi dari reaksi antara gas karbon dioksida dengan air yang dibantu oleh enzim namanya karbonat anhidrase, atau di sini disingkat dengan Ca. Nah, reaksi antara CO2 dengan air itu menghasilkan zat yang disebut dengan asam karbonat atau H2CO3. Nah, asam karbonat ini kemudian mengalami disosiasi atau terurai menjadi ion bikarbonat dan H+. Nah, ion bikarbonat itu akan ditransfer ke dalam darah. Proses transfernya ini melibatkan aliran dari klor atau ion klorin dari darah ke sel-sel parietal. H+ yang diproduksi kemudian ditransport secara aktif menggunakan energi berupa ATP. H+ ditransport ke rongga lambung bersama-sama dengan transport kalium dari rongga lambung ke sel-sel parietal. Nah, di sini kemudian ion klorin yang tadi masuk dari dalam darah ke sel parietal akan ditransport menggunakan proses difusi terfasilitasi ke rongga lambung, sehingga di dalam rongga lambung akan terkumpul asam lambung, yaitu berupa HCl. Nah, bagaimana kemudian asam lambung diatur produksinya sehingga tidak membahayakan tubuh? Nah, sekresi asam lambung sendiri itu diatur oleh berbagai zat. Nah, setiap zat itu memiliki reseptornya masing-masing di sel parietal. Di sini ada paling tidak disajikan ada 4 zat, ya, 3 di antaranya yaitu asetilkolin, histamin, dan gastrin merupakan zat yang memicu sekresi dari asam lambung. Sedangkan somatostatin itu berfungsi untuk menghambat sekresi asam lambung. Nah, bagaimana zat ini bekerja? Jadi semua zat ini itu akan bekerja dengan cara mempengaruhi produksi zat di dalam sel yang disebut dengan second messenger. Nah, second messenger ini kemudian akan mempengaruhi proses eksositosis atau migrasi vesikel berupa kantung seperti gambar ini yang mengandung protein pompa H+, K+ ATPase. Pada kasus peningkatan sekresi asam lambung, misalnya asetilkolin ini akan meningkatkan eksositosis dari vesikula yang membawa H+, K+ ATPase, sehingga jumlah H+, K+ ATPase di membran sel-sel parietal yang mengarah ke rongga lambung meningkat, dan ini akan memicu peningkatan sekresi dari asam lambung. Hal sebaliknya itu dilakukan oleh somatostatin. Nah, kemudian bagi yang menderita asam lambung, bagaimana sih
kerja dari obat yang mencegah atau menurunkan sekresi dari asam lambung. Untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh meningkatnya sekresi asam lambung, ada dua cara. Yang pertama adalah mengurangi sekresi asam lambung atau menetralkan asam lambung. Nah, obat golongan antasid, misalnya, ini bekerja dengan cara menetralkan asam lambung. Jadi, obat jenis ini itu akan mengikat ion H+ atau asam yang ada di lambung sehingga cairan lambung menjadi netral. Obat-obatan yang lain, misalnya seperti atropin, ini menghambat penempelan asetilkolin pada reseptornya, begitu juga dengan simetidin yang menghambat penempelan histamin pada reseptornya, sehingga migrasi dari pompa K+ ATPase itu tidak berlangsung. Nah, dengan demikian maka sekresi H+ akan berkurang atau sekresi asam lambung akan berkurang. Nah, obat jenis omeprazol ini bekerja dengan menghambat kerja dari H+ K+ ATPase secara langsung sehingga sekresi dari asam lambung menjadi menurun. Demikianlah penjelasan singkat mengenai asam lambung. Semoga informasi ini berguna bagi adik-adik atau teman-teman sekalian. Sekian dari saya, dan terima kasih atas perhatiannya.